Halo adik-adik, masih semangat kan? Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang ide pokok dan paragraf. Sebelumnya, kenalkan aku Imam di sini akan menyampaikan materi ini. Ketika kita membaca berita di koran atau membaca cerita di buku, pasti kita akan menemukan sebuah paragraf seperti pada gambar ini. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memiliki suatu ide atau tujuan. Jadi, dalam setiap paragrafnya, penulis hendak menyampaikan suatu pesan kepada pembacanya. Pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam suatu paragraf biasanya berada dalam suatu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Ide pokok ini biasanya berada di sebuah kalimat utama, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini biasanya didukung oleh kalimat pendukung yang memperjelas isi dari kalimat utama tadi. Selanjutnya, ada dua jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, seperti pada contoh di samping. Dan selanjutnya adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, seperti contoh pada gambar ini. Sekian dari kakak. Oke, halo adik-adik semuanya. Selanjutnya kita akan belajar Bahasa Indonesia 1, yaitu menentukan ide pokok. Oke, jadi kita ingat lagi nih, apa sih ide gagasan yang menjadi dasar dari pengembangan sebuah paragraf. Nah, apa sih nama lain dari ide pokok? Nah, ide pokok biasanya juga disebut sebagai gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan nama lain dari ide pokok apa, jawabannya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, selanjutnya, di mana sih letak dari ide pokok? Atau kalau kita ingin mencari ide pokok, posisinya itu di mana? Nah, ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, seperti yang pertama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf, yang juga disebut sebagai kalimat topik. Nah, kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut sebagai kalimat pengemban. Nah, selanjutnya kalau di dalam satu paragraf itu kira-kira ada berapa sih jumlah ide pokok? Nah, di dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Nah, letaknya di mana? Tadi letaknya ada di kalimat utama. Selanjutnya, mencari ide pokok di dalam paragraf atau bacaan itu intinya adalah kita ingin mencari paragraf itu membahas tentang apa ya. Nah, jadi ide pokok itu fungsinya kita pengen cari tahu nih si paragraf itu secara umum membahas tentang apa. Nah, namun tidak hanya sekadar satu atau dua kata kunci membahas apa saja, kita juga harus fokus pada inti permasalahan yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, untuk memudahkan adik-adik semua, selanjutnya kita akan membahas tips mencari ide pokok. Oke. Tips mencari ide pokok yang pertama adalah adik-adik dapat membaca tiap kalimat dalam paragraf dengan saksama dan memahami isi dari kalimat yang ada di paragraf tersebut. Apabila
dirasa tidak cukup hanya membaca sekali untuk memahami, adik-adik bisa membaca berulang kali, hingga adik-adik bisa memahami isi dari paragraf tersebut. Yang kedua, adik-adik dapat memisahkan kalimat utama dari kalimat pengembang. Kalimat utama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah letak dari ide pokok. Yang ketiga, adik-adik dapat menentukan apa yang dibahas paragraf berdasarkan isi kalimat utama. Nah, jadi isi kalimat utama adik-adik dapat bahas nih kira-kira paragrafnya itu secara umum membahas tentang apa berdasarkan tadi isi kalimat utama. Dan yang terakhir, yang keempat, adik-adik dapat menulis. Oke, sekian untuk menentukan ide pokok. Terima kasih.